Nah, terkait dengan video yang viral nih diduga Hakim Iman Wahyu Santoso curhat soal vonis Verdi Sambo yang belakangan ini beredar, apakah mungkin dari Komisi Yudisial sudah menelusuri kebenaran terkait dengan video tersebut? Ya, pertama, Komisi Yudisial sudah memperoleh 2 cuplikan video ya. Sekali lagi 2 cuplikan video yang diunggah oleh akun pseudonym ya. Artinya tidak akun yang menggunakan nama sebenarnya begitu, melalui platform TikTok. Nah, ini supaya juga dapat konteksnya gitu ya, bahwa video yang diperoleh oleh Komisi Yudisial itu bukan video yang sifatnya utuh, tapi cuplikan-cuplikan, tepatnya 2 video yang diunggah melalui platform TikTok oleh akun yang pseudonym gitu ya. Nah, tentu ini punya kompleksitas tersendiri kan untuk kemudian menelusuri gitu apakah benar orang yang di dalamnya adalah Hakim Wahyu misalnya begitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana validitas dari audionya. Ketiga, di mana lokasi direkamnya video tersebut, siapa pengunggahnya, dan terlebih penting kan apa motifnya kan untuk merekam tersebut dan kemudian mengunggahnya melalui platform TikTok gitu ya. Nah, ini sedang kita telusuri. Tentu kita menelusurinya dengan investigasi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Tetapi ke depan kita juga akan melibatkan ahli karena tadi ada kompleksitas dalam penelusuran secara teknikal ya dari video tersebut. Nah, tentu kita akan melibatkan misalnya ahli-ahli forensik digital gitu ya untuk kemudian menelusuri lebih lanjut kebenaran dan validitas dari video ini. Oke, baik, Mas. Nah, berarti saat ini memang sedang dalam tahap untuk menelusuri apakah video tersebut memang benar Hakim Wahyu atau bukan. Nah, tapi apakah KAY sendiri sudah berkoordinasi dengan mungkin MA untuk memverifikasi kebenaran video tersebut, Mas? Ya, saya kira kita berkoordinasi sebenarnya lebih kepada ahli ya, karena kan Komisi Yudisial sebagai sebuah lembaga yang mandiri begitu ya, dan memiliki sebenarnya ini dua tugas penting ya. Jadi Komisi Yudisial itu tidak hanya dalam rangka pengawasan. Kalau pengawasan kan dia ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, misalnya kalau memang benar ada hakim misalnya melakukan pembicaraan mengenai suatu perkara dengan pihak lain non hakim misalnya, nah itu kan masuk dalam konteks pengawasan atau pelanggaran kode etik hakim gitu ya. Tapi di sisi yang lain kita juga punya tugas yang namanya advokasi hakim. Nah, advokasi kami ini untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim. Nah, salah satu perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim itu kan intimidasi, intervensi, dan sebagainya ya. Nah, jadi muaranya tidak hanya pengawasan, tapi juga dalam konteks advokasi hakim. Nah, ini akan kita lihat ke depan begitu ya dari pengujian ya terhadap validitas video ini, kita akan menentukan langkah-langkah berikutnya gitu. Nah, dari video ini sendiri sebenarnya bisa dilihat 3 hal paling tidak ya secara kategori. Pertama itu adalah soal videonya sendiri. Jadi video itu yang bersifat audiovisual ya. Nah, ini kan videonya ada pembicaraan, dibubuhi musik yang cukup noise gitu ya, sehingga pembicaraannya menjadi tidak terlalu jelas begitu. Nah, itu satu konteks. Kemudian yang kedua ada konteks captionnya gitu ya. Ini anak-anak zaman sekarang tuh pasti bisa tuh mengasosiasikan apa caption maksudnya gitu ya. Nah, mungkin paling bahasa sederhananya teks gitu ya, atau narasi. Nah, narasinya kan yang dibubuhkan pada video itu dan tampaknya tidak saling berhubungan antara dialog dalam video tersebut dengan teks yang dibubuhkan gitu ya. Nah, yang kemudian ketiga ada suara pihak lain, yaitu pihak pada video yang pertama itu suara perempuan yang cukup jelas suaranya. Kalau kita lihat secara sekilas kan, kita dengar secara sekilas cukup jelas ya. Nah, ini kan juga menimbulkan pertanyaan apakah ini memang pihak dalam pembicaraan atau dia ditempelkan berikutnya misalnya gitu. Nah, ini 3 hal itu yang kemudian akan ditelusuri lebih lanjut gitu. Tentu dengan dukungan dari ahli yang memang kompeten di bidang itu gitu ya. Dalam hal ini ahli forensik digital gitu. Oke, jadi akan melibatkan para ahli untuk menelusuri kebenaran video tersebut. Tapi apakah sudah melakukan koordinasi juga dengan institusi lain seperti Polri misalnya, kan mereka juga bisa menelusuri video tersebut nih, Mas? Ya, sebenarnya kalau saat ini kita tetap menggunakan sumber daya internal Komisi Yudisial. Kita punya tim investigasi yang juga cukup mumpuni ya untuk menelusuri berbagai hal ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menggunakan jasa ahli. Nah, dalam konteks kepolisian mungkin akan koordinasi penanganan lebih lanjut gitu ya. Jadi bukan dilakukan pada saat ini gitu. Jadi kita coba dulu dengan internal resources yang dimiliki oleh Komisi Yudisial.
Yang kedua, kita akan menggunakan jasa ahli untuk menelusuri validitas dari video tersebut. Kalau misalnya ada dugaan-dugaan tindak pidana, misalnya begitu ya, yang kita temukan, atau bukan dugaan, indikasi tindak pidana, nah baru kita kemudian akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian gitu. Oke, baik Mas. Nah, kalau misalnya kita melihat beredarnya video ini sendiri terkait dengan Hakim Wahyu, menurut Anda sendiri apakah, bisa melihat ini sebagai sebuah intrik yang mungkin bisa terjadi pada hakim yang menangani kasus-kasus besar, seperti contohnya pada kasus Sambo ini yang menjadi perhatian begitu banyak masyarakat Indonesia? Ya, kalau kasusnya sendiri memang kan cukup besar ya dan menggemparkan gitu ya. Saya kira kita semua sudah paham lah dari magnitud dari kasus ini ya, termasuk narasi-narasi yang beredar di publik gitu ya. Saya pergi misalnya ke beberapa daerah yang dibicarakan ya kasus ini gitu. Bahkan saat daerah terluar dan terpencil Indonesia pun ini bicarakan kasus ini gitu. Sebegitu luasnya jangkauan dan magnitud dari kasus ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu dengan magnitud yang sebesar ini kan banyak sekali yang kemudian terjadi ya. Salah satunya adalah perang narasi, baik perang narasi di persidangan maupun perang narasi di luar persidangan. Dan itu sah-sah saja sebenarnya, sepanjang kemudian mengikuti koridor-koridor hukum yang berlaku begitu kan. Nah, yang paling penting dari titik itu di antara perang-perang narasi yang sah sebenarnya dalam batas-batas tertentu itu, nah kemudian kita menguji kembali soal kemandirian hakim dan kesadaran kita terhadap kemandirian hakim dalam peradilan begitu. Nah, kenapa kemandirian hakim dalam peradilan itu penting? Karena itu kan jadi alas untuk hakim memutus perkara ini hanya berdasarkan fakta hukum dan keadilan kan. Tanpa kemandirian ya dia kan tidak bebas memutus perkara ini gitu. Nah, itu yang kita jaga sebenarnya gitu. Nah, terkait dengan video ini, apakah ini ada kaitannya dengan intrik, tekanan, dan sebagainya macam gitu. Nah, ini akan kita telusuri. Tentu tidak hanya aspek teknikal ya. Aspek teknikal yang pertama iya, dalam arti menguji validitas, originalitas, kemudian juga apa secara teknikal ya, apakah audio ini benar, apakah video ini benar, apakah suara tersebut identik dan sebagainya gitu ya. Nah, aspek teknikalnya kita akan uji. Itu sebagai tahap pertama. Tapi kan kita tidak juga melupakan motifnya. Kalau katakanlah benar nih videonya ya, valid, original gitu. Nah, konteks dan motifnya itu nggak bisa dilepaskan. Gitu. Nah, itu yang kemudian tahap kedua ya akan kita telusuri. Tapi kita akan masuk tahap kedua itu kalau uji validitasnya sudah selesai terlebih dahulu gitu. Nah, tentu kita harus bersabar kan ini nggak bangun seperti bangun ini kan bangun candi Loro Jonggrang gitu 1 hari 1 malam bisa selesai, nggak seperti itu. Ini butuh kemampuan forensik digital yang mumpuni juga. Bisa dibayangkan Mbak Anastasia ya, ada orang pseudonym gitu, kemudian 2 akun yang berbeda, upload di platform TikTok. Nah, bagaimana tuh kompleksitas untuk menelusuri siapa yang kemudian mengupload dan di mana dan dalam konteks apa gitu. Nah, tentu ini butuh waktu untuk melakukan penelusuran. Tapi memang ada kemungkinan bahwa dengan beredarnya video ini merupakan indikasi untuk mengintervensi kerja hakim, begitu Mas? Nah, kalau indikasi-indikasi tentu banyak ya. Indikasi kan 2 paling tidak dalam tugas-tugas Komisi Yudisial. Kalau benar misalnya video ini dari Hakim Wahyu kemudian membicarakan perkara begitu ya dengan pihak non hakim misalnya gitu kan, itu masuk dalam area pengawasan gitu ya. Ini kalau benar. Kalau tidak, kalau misalnya area yang lain misalnya itu tadi area intervensi dan sebagainya macam, itu masuk dalam area advokasi hakim oleh Komisi Yudisial gitu. Nah, kita tidak bisa mengambil kesimpulan sedini mungkin karena tadi kita harus menguji dulu validitas videonya, kemudian kita lihat juga konteks dan motifnya, baru kita bisa berkesimpulan sebenarnya apa konteks dan motif dari video ini. Apakah konteks dan motifnya memang mengintervensi, apakah konteks dan motifnya memang pelanggaran kode etik. Nah, nanti kita akan tentukan berikutnya gitu. Oke, baik Mas. Nah, persidangan kasus Sambo ini kan sudah akan memasuki tahap sidang tuntutan hingga akhirnya nanti ada sidang vonis. Nah, kemudian apa yang dilakukan kayak dalam mengawasi majelis hakim dan mengawal persidangan ini sendiri? Apakah mungkin ada langkah khusus jelang sidang putusan kasus Sambo ini? Ya, dari awal kita memang menjadikan kasus ini sebagai prioritas ya, dalam arti pemantauan oleh Komisi Yudisial. Jadi tugas pemantauan itu memang disebutkan di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial ya. Nah, dari awal kasus ini kita memantau ada 2 bentuk tim yang kita terjunkan. Satu tim pemantau yang memang tampak ya, jadi hadir di persidangan, ada identitasnya, membawa kamera dan sebagainya macam gitu ya. Nah, itu tim yang pertama. Tapi ada juga tim yang kedua yang sifatnya incognito.
Jadi tim yang tidak terlihat gitu. Nah, ini upaya kita juga untuk melihat gerak-gerik perilaku hakim maupun pihak-pihak lain gitu kan. Nah, ujungnya kemana? Tidak hanya pengawasan. Pengawasan iya tentu saja ya. Dalam arti melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dari hakim atau tidak. Tapi yang kedua juga ada, yaitu advokasi hakim. Kalau misalnya hakim, kita lihat indikasinya nih, tampaknya ada intervensi, ada intimidasi. Nah, kita juga akan menangani itu gitu. Nah, persidangan ini kan sedang berjalan ya, Mbak Anastasia ya. Jadi ini juga kita sedang masih dari hari ke hari hadir ya di PN Jakarta Selatan dan beredar ya di beberapa tempat gitu ya. Jadi kita tunggu dulu hasil persidangan ini akan menuju kemana gitu. Dan saya kira kita semua juga harus menahan diri lah ya untuk kemudian tidak melakukan langkah-langkah yang berlebihan gitu ya. Dan juga misalnya membuat ini kan perkara soal dugaan pembunuhan ya. Jadi ada korbannya, ada keluarga korbannya gitu. Nah, jadi ini bukan sinetron, bukan telenovela yang kemudian perlu dibumbui dengan sensasi dan berbagai macam gitu ya saya kira. Nah, kenapa itu penting? Karena tadi kembali ke kemandirian hakim dan peradilan. Kalau terlalu banyak sensasinya, terlalu banyak bumbu-bumbunya, nah hakim, apalagi perang narasi ya, yang kemudian mempengaruhi ke independensi hakim. Nah, hakim kan jadi tidak mandiri kan? Hakim kan jadi tidak independen udah memutus gitu. Nah, padahal itu alas untuk hakim memutus secara adil gitu. Nah, ini kita juga tidak hanya tanggung jawab para pihak, saya kira ya, tidak hanya penasihat hukum, tidak hanya penuntut umum, tapi juga masyarakat secara luas, termasuk media, pengamat dan sebagainya untuk kemudian menahan diri, meletakkan berbagai hal dalam proporsi yang wajar gitu.